Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, apa kabar? Semoga teman-teman selalu berada dalam lindungan Allah ya. Perkenalkan, saya Latifah Claranoya dan teman saya Fadilah Izul Lutfiyah. Kami dari kelas 3D Pembelajaran Matematika berbasis TIK, Program Studi Pendidikan Matematika, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Muhammadiyah, Profesor Dr. Hamka. Oke teman-teman, kali ini saya akan membahas Geometry Sketchpad mulai dari pengertian, kelebihan dan kekurangan, dan juga manfaatnya. Geometry Sketchpad adalah software geometri interaktif yang bersifat komersil yang dapat digunakan untuk menjelajahi ruang Euclid geometri, aljabar, kalkulus, dan beberapa bagian lain dari matematika. Geometry Sketchpad ini ditemukan pada tahun 1987 oleh Nicholas J.Q. Lalu bagaimana sejarah Geometry Sketchpad? Nah, Geometry Sketchpad ini ditemukan oleh Nicholas J.Q. pada tahun 1987. Nicholas J.Q. begitu serius membuat program geometri ini sehingga terbinalah Geometry Sketchpad untuk Macintosh. Kemudian, pada tahun 1990, Nicholas berjaya menghasilkan versi beta menggunakan pembiayaan dari Yayasan Sains Kebangsaan untuk meneruskan penyelidikannya. Nah, versi kedua program ini dilancarkan pada bulan April tahun 1992. Manakala, versi pertama Sketchpad untuk Windows dilancarkan pada bulan April tahun 1995. Penggunaannya terus berluas sehingga sampai ke hari ini loh teman-teman. Hingga pada tahun 2011, GPS telah ditambah baik fungsinya dalam versi keempat yang memuatkan geometri dinamik untuk pengajaran algebra dan kalkulus. Geometry Sketchpad memiliki banyak kelebihan loh teman-teman. Kelebihan yang pertama, Geometry Sketchpad dapat mengunduh apabila terjadi kesalahan. Nah, yang kedua, Geometry Sketchpad dapat mengulang perintah yang telah kita lakukan. Kelebihan yang ketiga, dalam Geometry Sketchpad ini, kita dapat membuat tabel beserta datanya loh. Yang keempat, dapat merekam setiap pekerjaan yang telah kita lakukan. Kelebihan yang kelima, Geometry Sketchpad dapat menuliskan rumus bersamaan dengan gambarnya. Dan kelebihan yang keenam, Geometry Sketchpad ini sudah memiliki kalkulator sendiri dan dapat membuktikan rumus trapesium. Selain memiliki banyak kelebihan, Geometry Sketchpad juga memiliki beberapa kelemahan. Nah, kelemahan yang pertama, Geometry Sketchpad tidak dapat mengupload foto dan hanya bisa menggambar sederhana saja. Yang kedua, dalam Geometry Sketchpad, pilihan icon yang tersedia juga cukup sedikit teman-teman. Kelemahan yang ketiga, Geometry Sketchpad ini cukup sulit untuk mengkoordinasikan langsung jarak yang kita inginkan. Dan yang keempat, dalam Geometry Sketchpad, kita tidak dapat memasukkan rumus secara langsung. Manfaat Geometry Sketchpad adalah sebagai berikut. Yang pertama, dengan menggunakan Geometry Sketchpad, pengguna bisa melukis dan mengukur dengan akurat. Manfaat yang kedua, pengguna diberikan kesempatan untuk melakukan investigasi, eksplorasi, dan pemecahan masalah. Manfaat yang ketiga, pengguna dapat memahami berbagai ukuran dimensi yang berbeda. Oke, selanjutnya akan dijelaskan bagaimana cara penggunaan Geometry Sketchpad. Bismillahirrahmanirrahim. Di sini saya akan menjelaskan cara penggunaan The Geometry Sketchpad.
Pertama saya akan menjelaskan dulu apa saja menu yang ada dalam The Geometry Sketchpad. Yang pertama itu ada Translation Arrow Tool. Fungsinya untuk memindahkan kedudukan objek atau mengklik objek yang akan diberi perlakuan. Di sini ada 3, yang ini namanya Rotation Arrow Tool. Fungsinya untuk merotasikan objek secara manual dengan menggerakkan kursor. Kalau ini namanya Dilatation Arrow Tool yang berfungsi untuk mendetlasi objek secara manual dengan menggerakkan kursor. Kalau ini namanya Point Tool yang berfungsi untuk membuat titik di lembar kerja. Ini namanya Compass Tool yang berfungsi untuk membuat lingkaran pada lembar kerja. Ini namanya Segment Extractor Tool yang berfungsi untuk membuat garis. Kalau yang ini namanya Ray Extractor Tool yang berfungsi untuk membuat sinar garis pada satu sisi. Kalau yang ini namanya Line Extractor Tool yang berfungsi untuk membuat garis. Ini namanya Polygon Tool yang berfungsi untuk membuat daerah luas poligon. Ada 3. Ini namanya Polygon and Edge Tool yang berfungsi untuk membuat poligon dan daerah luas poligon. Ini namanya Polygon Edge Tool yang berfungsi untuk membuat poligon. Ini namanya Text Tool yang berfungsi untuk memberi nama pada suatu objek. Yang ini namanya Marker Tool yang berfungsi untuk memberikan tanda sama panjang, memberikan tanda sudut, dan membuat kurva secara bebas. Kalau ini namanya Information Tool yang berfungsi untuk memberikan informasi berupa objek yang diklik, baik berupa titik maupun sudut. Kalau ini namanya Custom Tool yang berfungsi untuk membuat tool. Selanjutnya di menu bar ada pilihan file. Kalau New Sketch ini artinya untuk membuat lembar kerja baru. Kalau ada Sketchpad Listen Link ini berfungsi untuk mengumpulkan hasil kerja. Terus ada dokumen option juga untuk menambah halaman pada lembar kerja. Di edit ini ada yang namanya action button. Action button ini ada pilihan link. Link ini berfungsi untuk menghubungkan antar halaman kerja. Terus ada display. Display ini ada point style. Ini buat pilihan titik-titik. Ada dot, small, medium, large. Line style juga sama. Ini membuat garis. Kalau color ini pilihan warna. Ada custom juga. Di custom ada point of object yang berfungsi untuk membangun titik sembaran pada objek kurva. Ada midpoint untuk membuat titik tengah. Ada intersection untuk menentukan titik potong pada dua objek kurva yang telah dipilih, dan lainnya. Ada transform juga. Terus ada measure. Di sini juga bisa cari kelilingnya, bisa cari circumference juga. Ada itu juga luasnya. Ada number. Di Geometry Sketchpad ini di number juga ada pilihan kalkulator. Jadi kita nggak usah lihat dari Windows lagi atau lihat dari laptop atau HP. Ada graph. Di sini ada grid form. Grid form ini ada pilihan polar grid. Terus ada square grid. Itu kotak-kotak itu. Rectangle, trigonometric axis. Di Windows. Selanjutnya saya akan menjelaskan cara penggunaan The Geometry Sketchpad. Selanjutnya saya akan memberikan contoh cara pembuatan segitiga sama sisi di The Geometry Sketchpad. Pertama, kita masuk dulu nih, udah masuk. Terus kita pilih Compass Tool. Terus kita buat lingkaran. Bebas lingkarannya ukurannya berapa. Kalau udah kita tekan, klik. Terus kita buat lingkaran lagi. Ini lingkaran pertama. Lingkaran kedua itu pusatnya dari titik di lingkaran pertama sebesar titik pusat lingkaran pertama. Udah. Kalau udah jadi seperti ini, kita klik point tool. Terus kita tekan di titik temu dua lingkaran ini.
Nah, kalau misalnya udah ketemu titik temunya, dia pasti bakalan jadi warna merah kedua lingkarannya. Kita tekan. Nah, kalau udah kita pilih segment selected tool untuk membuat garisnya. Kita buat garis dari titik pertama ke titik kedua, tekan lagi, dari titik 2 ke titik 3, dari titik 3 ke titik pertama lagi. Kalau udah seperti ini, kita pilih translation arrow tool, terus kita tekan di lingkaran yang pertama, klik kanan, pilih hide circle. Di lingkaran kedua juga sama, klik kanan, hide circle. Udah, terus kita beri nama di setiap titiknya pakai text tool. Ini titik A, B, C. Ya, kalau udah pakai translation arrow tool, kita cek setiap sisinya udah sama belum. Tinggal kita klik di garis pertama, klik garis kedua dan garis ketiga. Setelah itu kita pilih measure, terus pilih length. Nah, akan terlihat. Jadi terbukti nih kalau misalnya setiap segitiganya, setiap sisinya itu sama, yaitu 3,04 cm. Selanjutnya saya akan menjelaskan cara pembuatan trapesium sama kaki dan mencari luas dari trapesium sama kaki, luas dari perseginya, luas dari segitiganya, kelilingnya juga, lain-lainnya. Kalau udah masuk ke geometry sketchpad-nya, kita pilih grab, terus kita klik grab font, pilih square grid. Maka akan terbentuk di lembar kerjanya itu ada koordinat Cartesius dan kotak-kotak. Kita pilih segmen itu untuk membuat garis dari titik di sini, klik 3 ke kanan, bebas ya, bisa kemana aja, 5 ke kanan, 3 lagi ke kanan, serong kiri atas, disejajarin sama titik ketiga, 5 ke kiri, terus balik lagi ke titik awal. Kalau udah, kita buat garis dulu dari titik ini, atau kita buat titiknya dulu aja. Buat titiknya dulu, ini namanya titik A, titik B, titik C, titik D, titik E, dan ini titik F. Terus kita buat garis dari titik D ke titik E, dan titik C ke titik F. Kita pilih translation tool, kita klik di garis DE, klik kanan, pilih dashed. Maka akan terbentuk garis putus-putus. Sama juga di CF, klik kanan, pilih dashed. Maka akan terbentuk garis putus-putus. Nah, di sini saya akan menjelaskan cara mencari panjang dari garis AE, EF atau FB, atau DA atau DC. Pertama kita klik titik A. Ini kalau untuk mencari garis AE ya, klik titik A, klik titik E, pilih kanan, pilih like. Maka akan terbentuk panjang garis AE yaitu 3,04 cm. Terus mencari panjang EF, klik garisnya, klik kanan, pilih like. Maka akan terlihat panjang garis EF yaitu 4,95 cm.
Atau mau cari garis DA, ada ini, klik garisnya, klik kanan, pilih line. Nah, terlihat panjang garis DA yaitu 5,77 cm. Atau mau lihat garis CD, klik garisnya, klik kanan, pilih link. Maka akan terlihat panjang garis CD yaitu 5 cm. Terus kalau misalnya mau cari luas atau keliling trapesium, kita pilih ini polygon tool. Kita klik dari titik A ke titik B ke titik C, titik D, balik lagi ke titik A. Kalau udah, kita klik kanan, pilih, misalnya mau cari kelilingnya dulu, pilih perimeter. Nah, kelihatan nih berapa sih keliling trapesium dari ABCD, yaitu 27,58 cm. Atau mau cari luasnya, klik kanan, pilih area. Nah, maka akan terlihat berapa luas dari trapesium ABCD, yaitu 39,6 cm kuadrat. Atau mau cari tahu nih berapa keliling atau luas dari persegi EFCD, kita klik polygon tool, klik dari titik E, titik F, titik C, titik D, balik lagi ke titik E. Ya, kita klik kanan, pilih, misalnya mau cari kelilingnya, pilih perimeter. Nah, akan terlihat nih berapa nilai dari keliling persegi EFCD, itu 19,84 cm. Atau mau cari luas dari segitiga siku-siku CFD ini, kita klik titik F, klik titik B, klik titik C, balik lagi ke titik F. Dari luasnya, klik kanan, pilih area. Nah, akan terlihat nih berapa luas dari segitiga siku-siku FBC, yaitu 7,46 cm kuadrat. Nah, sekian yang bisa kami sampaikan soal penggunaan dan materi tentang Geometry Sketchpad. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.